Martial Master. Bab 5329. Saya tidak percaya itu. Aku tidak percaya lagi, dunia kecil macam apa di dunia ini yang bisa menghentikanku. Raungan. Buka. Hantu misterius itu meraung lagi, domain hantu misterius sekali lagi dipromosikan dengan gila-gilaan, dan menyebar secara sembarangan. Aktif, mengguncang. Kehampaan. Pada saat yang sama, di bawah desakannya, aura hantu misterius yang menakutkan di depan setan tua Suangwei berubah menjadi pedang tajam hitam pekat dalam sekejap di masa lalu. Kami harus menghancurkan dunia di depan kami. Dunia kecil. Bukannya hantu misterius dan setan tua tidak tahu bahwa mereka semua adalah ruang unik yang menggunakan kekuatan ruang khusus untuk memadat. Keuntungan terbesar dari ruang semacam ini adalah penyembunyiannya, tetapi kelemahan terbesarnya adalah kerapuhan. Dunia kecil yang terlepas dari yang kuat mungkin seperti dunia yang luas bagi beberapa orang kuat yang terhormat, tetapi pada tingkat Suangwei dan Laomo, yang bertanggung jawab atas tatanan abadi. Mereka secara alami tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini bisa menjebak mereka. Ketertiban itu abadi, abadi dan abadi. Saya ingin menjebaknya dengan dunia kecil, bermimpi. Hantu menebas, hancurkan. Suangwei Laomo meraung, menebas pedang hitam pekat di tangannya dengan panik. Engah. Bila tajam yang berkedip-kedip dengan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan, dan kehampaan di depan mereka menjerit keras dan bergetar lemah. Seolah-olah akan terkoyak kapan saja di bawah kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, aku ingin mati. Di seberang, wajah Wan Gu Mingzu jelek, dan amarahnya langsung naik. Saya membuang waktu lama untuk berbicara dan berbicara dengan sia-sia, tetapi iblis tua Suangwei ini tidak bergerak sama sekali. Jadi di mana saya akan menempatkan diri saya di depan Tuan Muda Chen? Jika Anda membiarkan hantu tua Suangwei menghancurkan dunia batin Chen Sao, maka Anda akan bersalah atas kejahatan besar. Shen Ming Domain. Immortal Bone Domain. Mata Myriad Bone Ming Patriarch menjadi dingin, dan dia berteriak dengan marah, bum-bum, dua domain besar tersapu dalam sekejap. Menutupi hantu misterius dan iblis tua di depannya secara langsung. Nafas dari tiga domain bertabrakan, dan terdengar suara berderak yang padat seketika. Pada saat yang sama, Wan Gu Mingzu melesat ke langit, dan tiba-tiba meninju. Ledakan. Ketika pukulan itu dilepaskan, dunia bergetar hebat dan semuanya runtuh. Tinju leluhur Myriad Bone Netherworld Ancestor mengandung kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dan itu menghantam pedang tajam hitam di tangan Suangwei Laomo seperti kilat, dan terdengar ledakan. Sebuah ledakan dahsyat dalam sekejap, bila tajam energi hantu di tangan ditinju dengan celah, dan energi hantu tersebar dan hampir terkondensasi tidak stabil. Sialan. Iblis tua Suangwei ketakutan dan marah. Dia bisa merasakan bahwa dunia di depannya memang tidak sekuat yang dia bayangkan. Jika dia terus menyerang, dia mungkin tidak bisa menembus kehampaan di depannya dan kembali ke kolam Raja Hantu. Tetapi pada saat ini, Wang Gu Mingzu berada di depannya untuk mencegahnya bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan dua domain lawan tidak berada di bawah domain hantu misteriusnya. Dan kedua domain tersebut bertabrakan dengan domain hantu misteriusnya. Domain hantu misterius terus-menerus ditekan. Membuat Rangan sakit gigi, dan itu benar-benar menyusut dan runtuh sedikit demi sedikit. Bagaimana saya bisa melawan ini? Sialan. Pandangan biadab melintas di mata iblis tua Suangwei, dan pedang tajam di tangannya menebas, memaksa Wang Gu Mingzu mundur dengan keras, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dalam sekejap. Dia memandang Wang Gu Mingzu dengan mata dingin, melihat sekeliling, dan meraung dengan suara dingin, berhenti. Pada saat ini, cahaya dingin tak berujung keluar dari mata Suangwei Laomo yang suram. Tubuhnya setipis tongkat, kulitnya yang telanjang berwarna abu-abu dan putih seperti mayat tua, tulangnya kurus, anggota tubuhnya sangat kering, seperti dahan yang layu, dia tampak seperti mayat.
Tetapi pada saat ini aura yang muncul dari tubuhnya sangat menakutkan, penuh dengan aura hantu, dan api di matanya seperti hantu yang ganas. Oh, apakah kamu akhirnya siap berlindung di Chen Shao? Wan Gu Mingzu berhenti dan berkata sambil mencibir, menatap Suangui Laomo dengan acuh tak acuh. Berlindung dengan kalian. Hei, hei. Suangui Laomo mencibir, dengan wajah ganas di wajahnya, mengapa kamu memintaku untuk berlindung padamu? Apakah kamu idiot? Aku, Suangui Laomo, telah membunuh banyak orang di dunia bawah, bahkan jika saya di penjara. Memasuki tanah terbengkalai selama ratusan juta tahun, itu juga mendominasi dan tidak terkendali, dan merupakan mimpi bagi saya untuk mengandalkan orang lain. Petik 2. Beraninya kamu menghina Chen Shao, kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata itu, wajah Wan Gu Mingzu tiba-tiba menjadi pucat. Sangat ganas, niat membunuh yang ganas langsung keluar dari matanya. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setan tua Suangui ini terlalu buruk, berani menjadi begitu sombong, jika dia bukan orang lain yang merebut rumah itu, jiwanya tidak akan pernah pulih ke puncaknya. Dan kekuatan tubuhnya tidak akan pernah pulih. Seperti detasemen 3 jenis ini di masa lalu, dia akan dipukuli sampai mati sendiri saya tidak tahu. Berapa kali, di mana ada kemungkinan dia menjadi sombong. Di bawah kemarahan Wang Gu Mingzu, dia akan menyerang lagi. Tuanku memberitahumu untuk berhenti. Suangui Laomo berteriak dengan marah, jejak kegilaan melintas jauh di matanya. Ledakan. Aura menakutkan dari tatanan asli tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Suangui Laomo. Aura ini menakutkan, seperti letusan gunung berapi seluruh dunia yang kacau tiba-tiba meraung dan bergemuruh. Dan kehampaan tampak mendidih. Seberapa menakutkan pembangkit tenaga listrik seperti Suangui Laomo. Di dunia bawah, itu cukup untuk merobek kehampaan dunia bawah, tidak peduli seberapa kuat kekuatan aturan ruang angkasa Qin Chen di dunia yang kacau. Itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia bawah untuk saat ini. Segera berfluktuasi dengan keras. Setan tua Suangui berkata dengan ekspresi muram, menurut Anda, dunia batin Chen Shao seperti apa tempat ini? Jika demikian, dunia ini pasti menyatu dengan asal-usul orang ini. Jika Anda membiarkan saya pergi, tidak apa-apa, jika tidak kursi ini sedang terburu-buru. Kursi ini akan langsung meledakkan sumbernya, menghancurkan dunia kecil ini. Suangui Laomo berkata dengan galak, menatap Wang Gu Mingzu dengan wajah panik, dan langsung merangsang nafas asli di tubuhnya, bum bum bum, lapisan kekuatan menakutkan menyebar ke sekeliling. Mengirimkan raungan gemuruh. Beraninya kamu. Wang Gu Mingzu menatap Suangui Laomo dengan suara dingin, melonjak karena marah. Lihat apakah aku berani. Suangui Laomo berkata sambil menyeringai, ekspresinya ganas dan gila, dan aura asli di tubuhnya berkembang lagi. Ledakan. Energi hantu yang mengepul melonjak ke langit, mengguncang segala arah. Mata setan tua Suangui ganas, tapi dia diam-diam membencinya karena disergap oleh orang lain. Jangan melihat nadanya saat ini tanpa sedikit pun keputusasaan dan kepanikan, tetapi hatinya penuh dengan kepanikan. Karena dia tahu betul bahwa semua yang dilakukan pihak lain di kolam Raja Hantu sebelumnya menipu dia, mengapa dia terluka parah, apa yang hanya tersisa separuh hidupnya. Melihat leluhur neter tulang segudang, bagaimana dia masih terlihat terluka sama sekali. Ini menunjukkan apa? Itu menjelaskan bahwa semua yang dilakukan pihak lain adalah untuk memikatnya ke dunia khusus ini, dan tempat ini adalah jebakan yang ditujukan padanya. Dari saat dia menembak, dia sudah jatuh ke dalam pengepungan lawan. Jika dia tidak bisa meninggalkan dunia ini tepat waktu, kemungkinan besar dia akan binasa di sini, jadi dia harus berjuang keras. Dia bertaruh bahwa pihak lain tidak akan berani membiarkannya meledakkan asal dan menghancurkan dunia ini, dan begitu dia meninggalkan dunia ini, dia akan aman. Karena selama dia membuat sedikit keributan, penjaga di luar istana Raja Hantu akankah semua menjaga area terlarang. Saya menyadari bahwa pada saat itu, pria bermasalah di depan saya adalah orang yang mengambil alih Raja Hantu Hutan. Wang Gu Mingzu tampak kaget dan marah, tapi dia benar-benar tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Lagi pula, dunia yang kacau dengan sedikit debu adalah dunia batinnya, dan sekuat apapun itu, ada batasannya, antara lain.
Bahkan alam semesta awal yang normal pun tidak dapat menahan ledakan pembangkit tenaga listrik 3 kali lipat. Hehe, Guan Gu, jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, maka biarkan dia meledakkan dirinya sendiri. Meskipun nilai transendensi 3 kematian jauh lebih kecil, itu masih berguna, jadi itu bukan kerugian. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tuan muda, Chen. Wang Mingzu buru-buru membungkuk pada kehampaan di depannya. Suangui Laomo terkejut, dan buru-buru mengangkat kepalanya. Di depan kehampaan, sesosok perlahan muncul. Sosok ini tidak terlalu agung, tetapi begitu muncul itu seperti inti dari langit dan bumi ini, memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Menerangi bumi. Dunia sekitarnya langsung dikendalikan oleh orang ini, dan orang ini adalah penguasa dunia ini, mengendalikan segalanya. Orang ini, iblis tua Suangui mengecilkan pupilnya ketika dia melihat Qin Chen, dan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Muda, terlalu muda. Sosok di depannya terlihat sangat muda. Kemudaan seperti ini bukan hanya tentang penampilan. Setelah mencapai kondisi transendensi, penampilan bisa tetap awet muda. Kuncinya adalah vitalitas pihak lain, yang sangat kuat, seperti matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik lainnya di tanah terbengkalai, mereka tidak bernyawa, semacam senja tanpa masa depan. Dan yang lebih menakutkan Suangui Laomo adalah aura pihak lain. Aura semacam ini bukan karena apa yang dimiliki dunia ini, tetapi karena kekuatannya yang sebenarnya. Detasemen 3 kali lipat keabadian abadi, dapat melihat melalui kekosongan. Suangui Laomo memiliki perasaan bahwa meskipun lawan tidak berada di dunia tubuh bagian dalam ini, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas cukup untuk menghadapinya. Dan bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda? Setan tua Suangui terkejut di dalam hatinya, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan garang, "Kamu adalah Tuan Muda Chen. Tempat ini adalah dunia batinmu." Setelah syok, matanya dengan cepat kembali ke kegilaan, dan nadanya dingin. "Itu benar, kamu hantu tua Suangui." Qin Chen memandang orang di bawah, dengan sudut mulutnya sedikit terbuka, mencibir. Menarik. Layak menjadi penguasa area terlarang dari tanah terlantar, dan tidak mudah untuk menyerah. Itu benar, ini aku. Suangui Laomo berkata dengan dingin, "Aku ingin memberimu nasihat, biarkan aku pergi, dan aku akan melepaskan masa lalu. Jika tidak, aku akan meledakkan asalku sendiri dan menghancurkan batinmu." Saya pikir, pada saat itu, dunia internal seperti apa yang akan Anda hancurkan? Dan Anda pasti akan terluka parah dan terkena semua orang kuat di tanah yang saya tinggalkan. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana kalian berdua bisakah meninggalkan istana Raja Hantu ini hidup-hidup. Suangui Laomo memasang ekspresi ganas dan berkata dengan histeris. Hahaha. Namun, setelah mendengar kata-kata Suangui Laomo, Qin Chen tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya sangat cerah, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sedemikian rupa sehingga Wang Mingzu memandang Qin Chen dengan takjub. "Kamu, apa yang kamu tertawakan?" Suangui Laomo berkata dengan marah. Mata Qin Chen saat ini sepertinya sedang menatap seorang idiot, yang membuatnya lebih marah dari sebelumnya. "Apakah itu lucu? Suanui, iblis tua, hehe, semua orang di tempat terlantar ini mengatakan kamu gila, tetapi sebenarnya, bagaimana orang seperti kamu bisa benar-benar gila?" Qin Chen berjalan menuju hantu tua Suangui selangkah demi selangkah, matanya redup. "Saya dapat meyakinkan Anda tidak berani meledakkan diri, apakah Anda percaya atau tidak? Kamu memaksaku menghantui tubuhnya." Bang bang bang, aura menakutkan berdampak. Hantu tua Suangui tampak gila, mengertakkan gigi, tetapi tidak pernah benar-benar meledakkan asalnya sendiri. Seperti yang dikatakan Qin Chen, semua kegilaannya bukanlah kegilaan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar gila, dia akan meledakkan kekuatan aslinya sejak lama. Jadi bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Begitu sumbernya diledakkan, bahkan jika dunia tercabik-cabik, dia akan terluka parah. Di tempat seperti tanah terbengkalai, di mana yang lemah dan yang kuat memangsa yang telanjang, cedera serius sama dengan bahaya.
Bagaimana bisa yang lain dibatasi? Master area kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Dia hanya mengintimidasi Qin Chen. Untuk sesaat aura teror yang asli bergetar hebat menyapu seperti badai. Badai besar menghantam tubuh Qin Chen, mengibarkan jubahnya. Tuan muda, Chen. Wang Wu Mingzu bergegas maju, menghentikan Qin Chen, dan memblokir dampaknya untuknya. Mundur. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu dengan ringan, di dunia batin tuan muda ini, jika masih ada orang yang bisa menyakiti tuan muda ini, itu akan menjadi lelucon. Qin Chen datang ke Suang Wei. Lao Mo langkah demi langkah di depannya, dia berkata dengan dingin. Ingat nama tuan muda ini. Qin Chen, saya ingin Anda mengukir nama ini dengan kuat di jiwa Anda, dan Anda tidak akan pernah melupakannya selamanya, adalah nama Tuan masa depanmu. Itu juga nama yang akan memberimu kemuliaan tertinggi. Suara yang dalam seperti cobaan, jatuh langsung ke telinga Suang Wei Laomo. Suang Wei Laomo tampak ketakutan dan marah, gambar di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, bukankah orang di depannya ini benar-benar takut dia akan meledakkan asalnya? Hanya olehmu. Iblis tua Suang Wei dengan jijik berkata, jika Anda ingin menjadi penguasa Suang Wei saya, apakah Anda memenuhi syarat? Apakah Anda memenuhi syarat? Tanda tanya. Anda akan tahu. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Dari saat saya menatap Anda sejak saat itu, semuanya telah hancur dan tidak dapat diubah lagi. Nyatanya, jika bukan karena kamu masih berguna bagiku sekarang, aku bahkan tidak akan menganggap sampah sepertimu di mataku. Sampah. Beraninya. Kau bilang aku sampah. Suang Wei Laomo sangat marah, dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur selama bertahun-tahun, sudah berapa lama dia tidak mendengar dua kata seperti itu. Siapa yang berani memanggilnya sampah di seluruh dunia? Mungkinkah kamu tidak sia-sia? Mata Qin Chen acuh tak acuh, ada begitu banyak orang kuat di tanah terlantar. Sejauh yang saya tahu, Anda dan Raja Hantu-Hantu Hutan seharusnya tidak menjadi yang teratas kelompokkan. Aku bahkan tidak berani menguasai makam Dewa Kematian. Sial. Bahkan Raja Hantu Dunia Bawah berani membunuh mereka, menghasut mereka untuk bertarung sampai mati, untuk mendapatkan keuntungan menjadi nelayan untuk bermain dengan semua orang di telapak tangan mereka. Apa yang kamu? Murid Suang Wei Laomo tiba-tiba menyusut, kamu, makam Dewa Kematian. Kamu merancang pertarungan antara Tuhan dan Raja Hantu Hutan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia berkata dengan marah, tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Qin Chen terkekeh, matanya acuh tak acuh. Tuan muda ini ketika saya pertama kali datang ke tempat yang ditinggalkan ini, saya hanya ingin mendapatkan beberapa informasi, dan saya terlalu malas untuk bertarung, tetapi Mingsu, putra Raja Hantu Hutan, bersikeras untuk menyinggung tuan muda ini. Jika Indra Dewa turun dan membunuh tuan muda ini hanya bisa menghancurkan rasa spiritualnya bersama-sama, dan akhirnya membuatnya mati. Tes-tes, kenapa repot-repot? Dewa Kematian. Apakah itu kematian orang-orang pemilik makam? Pada saat itu, dia sedang berburu binatang hantu di kedalaman laut mati dengan Raja Hantu Dunia Bawah, jadi dia secara alami tahu tentang itu. Kesadarannya sendiri hancur. Namun, insiden tangisan hantu terjadi. Kemudian, dan segala macam berita tersebar di seluruh langit. Menurut informasi yang dia dapatkan, orang yang memusnahkan kesadaran Raja Hantu Hutan kemungkinan besar adalah seseorang dari makam Dewa Kematian. Dan Raja Hantu Hutan juga oleh karena itu, membunuh orang kuat. Di makam Dewa Kematian menarik kemarahan pemilik makam Dewa Kematian, dan kedua belah pihak bertarung di Ghost Cry Ridge. Bagaimana mungkin orang ini yang membunuhnya? Orang pemilik makam Dewa Kematian. Tanda tanya. Apakah maksud Anda Tom General of Underworld Flame? Qin Chen terkekeh, pemilik idiot dari makam Dewa Kematian ingin membunuh tuan muda ini dengan klon. Datang untuk membersihkannya. Raja Hantu Hutan yang malang mengira itu adalah penguasa makam kematian yang memprovokasi dia pertama, itu benar-benar menyedihkan. Petik 2. Apakah kamu berbohong padaku? Suang Wei Laomo berkata dengan marah. Qin Chen bahkan mengatakan bahwa dia dengan sengaja menyebabkan pertempuran antara penguasa makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah. Bagaimana ini mungkin terjadi?
Tuan, yang belum melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang dengan kebijaksanaan luar biasa, jika dia begitu bodoh. Bagaimana dia bisa kembali ke akhir dan mati di tangan orang lain sejak lama di jalan pertumbuhan? Berbohong padamu. Tanda tanya. Apakah itu perlu? Qin Chen tertawa kecil, lupakan saja, biarkan kamu bertemu seseorang, dan kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Petik 2. Ming Yan. Qin Chen berkata dengan ringan. Bawahan ada di sini. Boom. Raungan terdengar, dan celah tiba-tiba terbuka di kehampaan di sekitar Qin Chen. Saat berikutnya, seorang pria kuat yang memancarkan embusan api gelap yang menakutkan tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, berlutut dengan satu lutut, dan memberi hormat dengan hormat. Bawahanku Ming Yan, aku telah bertemu tuanku. Petik 2. Maka Ming Yan akan berkata dengan hormat. Kamu adalah master makam dari makam Dewa Kematian. Mata iblis tua Suang Wui melebar sejenak. Tidak, aura di tubuhmu, detasemen 3, apakah kamu sudah melangkah ke detasemen 3? Tua iblis. Suang Wui tidak dapat dipercaya melihat makam Jenderal Ming Yan di depannya, dan seluruh tubuhnya terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah Jenderal Makam Ming Yan salah satu jenderal makam teratas di bawah komando penguasa makam Dewa Kematian? Bagaimana tampilannya di sini? Terlebih lagi, pada saat ini aura Tom General of Underworld Flame begitu kuat sehingga sudah ada kekuatan abadi yang merembes keluar. Apakah dia sudah melangkah ke? Ternyata itu Tuan Suang Wui. Makam Jenderal Ming Yan mengangkat kepalanya, melirik ke arah setan tua Suang Wui, matanya tenang, dan dia tidak terkejut melihat patung 3 kali lipat di sini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Suan Gui, saya salah. Saya belum sepenuhnya memasuki 3 alam tetapi harus segera. Semua ini berkat bantuan Tuan, sehingga saya dapat mengatasi. Belenggu. Bukankah Anda benar-benar melangkah ke detasemen rangkap 3? Suang Wui Laomo tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu terkejut sebelumnya untuk melihat dengan jelas. Tetapi sekarang dia telah dengan hati-hati melihat bahwa makam Jenderal Ming Yan di depannya memang telah memasuki kondisi 3 detasemen. Karena kekuatan asli dalam dirinya telah berubah dari kekuatan penampakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi kekuatan tatanan abadi, hal ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan detasemen 3. Setengah langkah sederhana, tetapi dia benar-benar telah menyentuh ranah tatanan abadi, yang bisa disebut kuaso triple detachment. Dapat dikatakan bahwa selama makam Ming Yan benar-benar mengubah kekuatan dalam tubuhnya dengan waktu, dia benar-benar dapat menjadi pembangkit tenaga 3 transenden. Ini hanya masalah waktu. Hehe, kamu pasti telah memperhatikan bahwa Ming Yan masih dalam tahap mengubah kekuatan abadi karena dia tidak memiliki kekuatan abadi. Jika kamu meledakkan kekuatan aslinya, itu akan menyelesaikan satu masalah lebih sedikit. Kekuatan asli untuk mempercepat transformasi kekuatan abadi Ming Yan, yang memungkinkan dia untuk langsung memasuki alam transendensi 3. Qin Chen tersenyum. Integrasikan asal kursi ini, bisakah dia memakannya? Jangan gila, kamu akan meledak dan mati. Suang Wui Laomo mencibir. Jika begitu mudah untuk langsung melangkah ke transendensi rangkap 3, maka tidak akan terlalu sulit untuk mencapai transendensi rangkap 3 di dunia bawah ini. Bahkan jika setengah dari makam Ming Yan telah melangkah ke alam 3 detasemen, asalnya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia makan. Tapi Qin Chen terkekeh, dan berkata, tentu saja orang biasa tidak bisa melakukannya, tetapi Ming Yan telah menggabungkan Yin dan Yang, dan tidak sulit untuk melahap kekuatan abadi yang mulia. Perpaduan Yin Yang, pikir Suang Wui. Laomo terkejut. Apa artinya? Dunia internal Tuan Muda ini mengandung kekuatan aturan alam semesta, laut dan yang, dan ketika diintegrasikan ke dalam dunia aturan dalam Tuan Muda ini, dia akan dipelihara oleh kekuatan alam semesta dan aturan laut. Dua kekuatan Yin dan Yang menyatu untuk mencapai persatuan, kata Qin Chen dengan makna yang dalam. Kekuatan aturan antara alam semesta, laut, dan matahari. Suang Wui Laomo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dunia sekitarnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut sesaat. Sebelumnya, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, tetapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Qin Chen.
Dia segera menemukan bahwa memang ada kekuatan yang sama sekali berbeda dari dunia bawah yang tersisa di dunia tempat dia berada. Kekuatan ini penuh dengan aura maskulin, panas dan luas, sangat berlawanan dengan aturan dunia bawah yang dia kembangkan, dan sangat mirip dengan kekuatan di lautan kosmik yang legendaris. Kekuatan matahari. Apakah kamu dari laut kosmik? Iblis tua Xuangwei memandang Qin Chen dengan takjub. Pada saat ini, dia juga merasakan perbedaan pada Qin Chen. Banyak. Di samping, Jenderal Makam Mingyan terkekeh dan berkata, Tuanku Xuangwei, jika tuanku tidak memberiku kekuatan untuk menguasai dunia yang sehingga generasi yang lebih muda dapat memadukan yin dan yang untuk mencapai persatuan, bagaimana bisa generasi muda memasuki ranah tatanan abadi dengan begitu mudah? Tidak heran. Xuangwei Laomo ngeri, dikabarkan bahwa kesatuan yin dan yang dapat membuat tubuh dan jiwa orang-orang di dunia bawah menjadi sempurna. Alasan perang. Jika makam Jenderal Mingyan di depannya benar-benar mencapai kesatuan yin dan yang, maka tampaknya masuk akal untuk mencapai alam tatanan abadi. Qin Chen memandangi iblis tua Xuangwei yang berada dalam hati yang bergejolak dan tersenyum ringan. Yang mulia, apakah menurut Anda makam api dunia bawah akan dapat menelan kekuatan asli Anda sekarang? Iblis tua Xuangwei terkejut. Ini sangat mungkin. Selama asalnya sendiri dimakan, makam api dunia bawah pasti akan menyelamatkan proses transformasi kekuatan abadi, dan mencapai detasemen 3 kali lipat yang sudah dekat. Boom! Xuangwei Laomo tiba-tiba melonjak dengan kekuatan aslinya, wajahnya waspada, dan aura pembunuhnya mendidih, karena takut Qin Chen akan menyerangnya sekarang. Oke, Mingyan, aku sudah bertemu senior Xuangwei, kamu, kembali dan berlatih. Qin Chen tidak peduli dengan kewaspadaan Xuangwei, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Ya, bawahanku. Akan pergi. Jenderal Makam Mingyan menyerahkan tangannya, tubuhnya berkedip, dan dia tiba-tiba menghilang. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Qin Chen memandang Xuangwei Laomo sambil tersenyum. Apa yang sangat kamu katakan padaku, apakah penting jika aku percaya atau tidak? Xuangwei Laomo berkata dengan dingin. Tapi di dalam hatinya, dia ketakutan, dan dia tidak bisa tenang sampai sekarang, dan dia ketakutan. Karena, menurut penyelidikannya, pemicu pertarungan antara pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah adalah di pihak Raja Hantu Dunia Bawah. Kesadarannya dihancurkan oleh orang kuat di dunia bawah. Makam Dewa Kematian, dan dia berdiri di sisi pemilik makam Dewa Kematian, makam Mingyan di bawah komandonya. Yang akan dibunuh oleh Raja Hantu Hutan. Hal ini dikatakan oleh pemilik makam Dewa Kematian sendiri ketika dia membunuh Ming-e di Aula Raja Hantu. Tapi sekarang, makam Jenderal Mingyan tidak mati sama sekali, tetapi berada di dunia tubuh internal di depannya, dan kultivasinya mendekati detasemen tingkat ketiga. Jika apa yang dikatakan Qin Chen di depannya benar, maka apakah itu pemilik makam Dewa Kematian atau Raja Hantu-Hantu Hutan, mereka sebenarnya dihasut oleh orang ini. Tangan lawan. Pada saat ini, Xuangwei Laomo hanya bisa melirik Wang Wumingzu di sampingnya. Di antara mereka, Raja Hantu Hutan Bawah Tanah telah jatuh dan dibawa pergi oleh orang lain, sementara pemilik makam kematian masih mencari Raja Hantu Hutan Bawah Tanah yang terluka parah. Tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah Raja Hantu Hutan Bawah Tanah yang dibawa pergi telah kembali ke Balai Raja Hantu, dan luka di tubuhnya hampir sembuh. Mengerikan. Pada saat ini, rambut Xuangwei Laomo berdiri tegak, jiwanya bergetar, dia merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran yang menakutkan, pusaran ini seperti jurang yang dalam, dan bahkan dia, orang kuat dari tingkat 3 transendensi, tidak dapat melepaskan diri. Tenggelam semakin dalam. Dalam tidak bisa melepaskan diri. Di dunia ini, ada orang-orang yang menakutkan. Memikirkan hal ini, iblis tua Xuangwei tidak lagi berani tinggal di sini lebih lama lagi, dia menatap Qin Chen dengan kaget dan marah, dan berkata dengan dingin, lepaskan aku. Aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi di sini hari ini. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Aku akan bersumpah demi Dewa Dunia Bawah bahwa aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentangmu. Kalau tidak, aku akan meledakkan sumbernya.
Aku percaya bahwa bahkan jika makam dunia bawah akan menelan sumberku, itu tidak akan terjadi. Untuk kepentingan Anda, begitu saya meledak, berita di sini pasti akan diteruskan, dan bahkan jika saya mati, penguasa area terlarang dari seluruh tanah terbengkalai akan mengetahui plot Anda. Dan Anda akan mati. Suangui Laomo berkata dengan panik. Dia takut. Tuan Agung dari zona terlarang ketakutan dan memohon belas kasihan, hanya meminta pihak lain untuk membiarkannya keluar. Adapun untuk menjadi budak lawan, Suangui Laomo tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, bahkan jika lawannya menunjukkan banyak hal. Kamu hantu tua, kamu masih terobsesi dengan obsesimu saat ini. Wajah Wangu Mingzu menjadi gelap, dan akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Boom, dia melangkah maju dengan aura pembunuh, menutupi bagian depan dengan ganas. Tuan Muda Chen, minta bawahanmu untuk membunuhnya. Wangu Mingzu berkata dengan dingin. Tidak perlu. Qin Chen mengangkat tangannya untuk langsung menghentikan Wangu Mingzu, dan kemudian menatap Suangui Laomo yang gila, ganas, dan putus asa, dan tiba-tiba tersenyum. Tampaknya Yang Mulia benar-benar marah. Qin Chen sedikit tersenyum. Di depannya, Suangui Laomo melihat senyum Qin Chen, dan merasa semakin ketakutan entah kenapa. Saat ini pihak lain sebenarnya bisa tertawa, mungkinkah dia tidak bisa melihat bahwa dia benar-benar akan bekerja keras? Apakah dia benar-benar tidak takut? Setan tua Suangui secara langsung membangkitkan sumber tubuh fisiknya, dan dia ketakutan dan marah. Selama lawan berani melakukan sesuatu, dia pasti berani meledakkan sumber tubuh fisiknya. He Suangui tidak lebih lemah dari yang lain sepanjang hidupnya, dia lebih baik mati daripada menjadi budak. Pantang menyerah akan langsung mengguncang kekosongan. Tes. Qin Chen tersenyum, tampaknya Yang Mulia bertekad untuk meledakkan sumbernya. Biar ku tebak, apa yang ingin kamu ledakkan harus menjadi sumber dari tubuh fisik. Menyusut. Gumam Qin Chen, meletakkan dagunya di tangannya, dengan kekuatan Yang Mulia, sangat mungkin untuk menghancurkan kehampaan di sini dan mematahkan belenggu dunia di tubuhku. Pada saat itu, Yang Mulia meskipun asal-usul jiwanya juga akan rusak dalam ledakan itu, setidaknya dia bisa keluar hidup-hidup begitu kamu pergi. Kamu harus bisa menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri dari kolam Raja Hantu, jika jumlahnya terlalu banyak itu juga akan terjadi. Diperhatikan oleh orang luar lainnya yang menonton di area terlarang. Jadi, ketika modal taruhanmu sangat rendah, kamu hanya bisa dipaksa untuk melepaskan semangatmu. Ya, atau kamu masih memiliki beberapa cara yang belum kamu gunakan. Gerakan yang kuat, rohmu masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Menggenggam untuk melarikan diri dari halangan tuan muda ini, untuk melarikan diri dengan kesempatan. Bunuh. Mereka mati dan hidup kemudian, seperti Raja Hantu Hutan meledakkan orang mati kristal sumber laut untuk menghindari kematian Master Makam. Apakah tebakan tuan muda ini benar? Qin Chen melihatnya sambil tersenyum. Setan tua hantu misterius. Kamu. Setan tua Suangui merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah Qin Chen telah melihatnya sepenuhnya. Pada saat ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Karena, semuanya seperti yang ditebak Qin Chen itulah yang dia rencanakan, dan tidak ada perbedaan. Ada juga beberapa harta karun padanya, yang dapat memastikan bahwa meskipun jiwanya dirusak oleh ledakan diri tubuhnya, dia masih bisa lolos dari tembakan Qin Chen dan Wangu Mingzu. Dan melarikan diri dari kelahiran. Namun, dengan cara ini, semua harta penyelamat hidupnya akan hilang, dan dia hanya akan ditinggalkan dengan sisa jiwa, berlama-lama di tempat terlantar ini, panik. Dan akan diburu oleh penguasa zona terlarang lainnya kapan saja, tidak peduli betapa sulitnya untuk pulih ke alam puncak. Dia ketakutan di dalam hatinya, tetapi matanya menjadi lebih ganas dan gila. Jadi bagaimana jika kamu menebaknya? Iblis tua Suangui merasa kejam di dalam hatinya, dan meraung, bisakah kamu menghentikannya? Ini adalah konspirasi, jadi bagaimana jika pihak lain menebaknya? Tidak ada cara untuk menghentikannya. Menghadapi keadaan gila Suangui Laomo, Qin Chen terkekeh dan tidak peduli. Dia mengambil langkah maju dan datang ke depan Suangui Laomo, matanya berangsur-angsur menjadi dingin.
Percaya atau tidak, mata Qin Chen dingin, dan dia tampak seperti dewa kematian dalam sekejap. Jangan katakan bahwa Anda baru saja meledakkan sumber tubuh Anda, bahkan jika Anda meledakkan sumber tubuh Anda. Jiwa, kamu akan mati pada akhirnya, dan tuan muda ini aman dan sehat, bahkan di dunia yang kacau ini, itu akan hancur. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya. Suangui Laomo meraung, kamu ingin membohongiku. Dia sudah merasa bahwa meskipun ruang di sekitarnya kuat, itu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur diri yang kuat. Manusia di alam tatanan abadi, dan belum tentu runtuh sepenuhnya, tapi setidaknya akan ada celah ruang baginya untuk melarikan diri. Tidak percaya padaku. Qin Chen mencibir, dan tiba-tiba mengangkat tangannya di depan Suangui Laomo. Buka mata anjingmu. Suara acuh tak acuh Qin Chen jatuh. Ledakan. Dalam sekejap aura pembunuh mendidih, dan sungai yang perkasa panjang, dan gelap muncul di dunia yang kacau ini. Sungai panjang itu bergolak, seperti langit yang gelap gulita. Dan Qin Chen serta ketiganya yang hadir benar-benar diselimuti olehnya. Seketika, membentuk penghalang ruang mutlak. Ini adalah air laut mati. Hantu tua Suangui memandangi ruang bulat di sekelilingnya dengan ngeri. Air gelap yang luas mengalir terus-menerus memancarkan niat membunuh yang menakutkan yang memusnahkan segalanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan dalam hal ini tempat terlantar air laut mati. Hatinya langsung tenggelam seolah jatuh ke jurang yang dalam. Putus asa. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Bab 5330 Kebijaksanaan Agung. Air laut mati, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Suangui Laomo memandang dengan tak percaya pada sungai air yang tak berujung dan luas yang muncul di sekitarnya. Sungai air yang panjang ini sangat kuat, seperti lautan luas menutupi seluruh kehampaan. Di sekitar mereka, di air laut ini, untaian niat membunuh laut mati yang mencengangkan melonjak, setiap niat membunuh seperti pedang tajam, ratusan juta pedang tajam melayang di langit. Memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, mengelilingi ketiganya mereka. Dengan erat tanpa meninggalkan satu celah pun, dan benar-benar memblokir dunia 10.000 li ini. Suangui Laomo tiba-tiba menatap Wang Mingzu, dan berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin air laut-laut mati terhalang oleh jimat ajaib kursi ini, bagaimana itu bisa muncul di sini? Selain itu, bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Begitu banyak air laut mati. Hal ini tidak dikendalikan sama sekali. Dalam sejarah tanah terlantar, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Kenapa kamu? Suara Suangui Laomo bergetar dengan ketakutan tak berujung. Air laut mati dalam jumlah besar mengandung niat membunuh laut mati yang mengerikan, jika dituangkan itu akan cukup untuk memusnahkan tubuhnya sepenuhnya. Intinya adalah, ini benar-benar menjungkir balikan pemahamannya tentang niat membunuh di laut mati. Diblokir. Wang Mingzu mencibir. Bodoh, apa yang kamu blokir di kolam Raja Hantu hanyalah sedikit air laut mati yang dikendalikan oleh leluhur ini. Hanya untuk menarik pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Hutan Hantu untuk bertarung dan berkonfrontasi satu sama lain. Senyum mengejek tergambar di sudut mulutnya. Air laut mati yang sebenarnya dikendalikan oleh Tuan Muda Chen, dan itu sangat luas, bagaimana mungkin itu diblokir oleh detasemen 3 kali lipat Anda? Petik 2. Apakah orang ini memegang kendali? Saya melihat Qin Chen memandangi iblis tua Suangui dengan acuh tak acuh, matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda tidak ingin meledakkan diri Anda lebih awal? Anda dapat mencoba meledakkan diri sendiri untuk melihat apakah asal fisik Anda dapat meledak pertahanan air laut mati saya. Namun, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa jika Anda mati, air laut mati saya tidak akan hancur, dan untuk dunia saya yang kacau, itu akan aman dan sehat. Nada Qin Chen dingin dan superior. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia berani membawa 3 detasemen Suangui Laomo ke dunia yang kacau balau. Dengan air laut mati sebagai pertahanan, dia tidak takut akan penghancuran diri dari 3 detasemen. Di depan, wajah Suangui Laomo pucat pasi, dan hatinya tiba-tiba tenggelam.
Dia memandangi air laut mati yang luas dan bergelombang di sekelilingnya, seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, menghalangi semua kehampaan di sekitarnya. Dan senyum masam terbentuk di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Qin Chen benar, pihak lain sama sekali tidak takut akan kehancuran dirinya. Ada begitu banyak air laut mati, apalagi hanya meledakkan tubuh fisik, bahkan jika tubuh fisik dan jiwa diledakkan bersama-sama. Paling banyak hanya akan menyebabkan beberapa kerusakan pada dunia batin. Saya ingin benar-benar menghancurkan dunia batin di depanku, melarikan diri hampir mustahil. Setelah bertahun-tahun di tanah terbengkalai, iblis tua Suangwei sangat menyadari kekuatan air laut mati, yang merupakan keberadaan yang benar-benar dapat menghancurkan mereka. Pembangkit tenaga tiga transendensi, jika tidak mereka tidak akan menjebak begitu banyak Eternal Order. Pembangkit tenaga listrik selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tenggorokannya sedikit berguling, menatap Qin Chen dengan putus asa di matanya. Dan berkata dengan datar, "Apa yang kamu inginkan?" "Saya," kata Qin Chen. Dengan acuh tak acuh, nadanya dingin, tanpa jejak emosi. "Tidak mungkin." Setan tua Suangwei menggeram, matanya gila dan tajam, seperti bilah tajam, menembus kursi. Ini adalah setan tua Suangwei, salah satu raksasa di alam hantu dunia bawah. Raja hantu tingkat pembangkit tenaga listrik, ini saya telah mengejar cara tertinggi sepanjang hidup saya, bagaimana saya bisa tunduk kepada Anda? Petik 2. Untuk permintaan lain, selama saya bisa melakukannya, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menolak, saya hanya bertanya kepada Anda, biarkan aku pergi. Dia menggeram pelan, suaranya serak dan marah. Biarkan dia menyerah, bagaimana mungkin? Qin Chen menatapnya dengan tenang, membiarkan matanya menjadi tajam dan gila, tetapi mata Qin Chen selalu setenang danau, tanpa gelombang. Apakah kamu punya pilihan? Qin Chen bertanya dengan tenang. Ekspresi Suangwei Laomo membeku. Ya. Apakah dia punya pilihan? Apakah itu harus dilakukan sampai mati? Mata setan tua Suangwei menjadi dingin, seolah-olah memperingatkan. Ikannya sudah mati dan jaringnya putus. Qin Chen tersenyum, senyumnya sangat tenang, dan senyuman ini jatuh ke mata hantu tua Suangwei, tetapi sepertinya itu berasal dari penghinaan dari 9 surga. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan mati, tetapi saya mungkin tidak tertangkap. Kamu. Sayangnya, ini adalah kebenaran. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, Wan Gu Mingzu melangkah maju dan menatap mata Suangwei Laomo dengan jijik. Saya akhirnya tahu mengapa Yang Mulia dipenjara di tempat yang ditinggalkan ini. Dia menunjukkan penghinaan, hantu apakah raksasa domain itu sangat kuat? Tanda tanya, mungkin di alam hantu dunia bawah. Itu benar-benar agung dan tidak bisa diabaikan. Saya tidak tahu berapa banyak patung yang ada, tapi apa yang tidak lain adalah Raja Hantu Belaka. Konyol dan menyedihkan untuk bangga dengan identitas ini. Wang Wu Mingzu menggelengkan kepalanya dengan jijik, di matanya, arogansi hantu misterius dan iblis tua adalah harga diri yang lemah, tidak layak disebut. Kaulah orang yang sedih. Suangwei Laomo memandang Wang Wu Mingzu, dengan penghinaan yang mendalam di matanya. Jika itu benar, Jenderal Dunia Bawah di bawah komando Kaisar yang Agung sangat bangga telah berlindung dengan orang seperti itu. Nak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempermalukanku? Tanda tanya petik 2. Jika Kaisar mengetahuinya, dia akan malu padamu. Suangwei Laomo meraung. Apa yang kamu tahu? Wang Wu Mingzu memandang Qin Chen dengan hormat. Tuan Muda Chen memiliki status bangsawan. Kaisar yang memerintahkan saya untuk mengikuti Yang Mulia dan mematuhi perintahnya. Bahkan Kaisar sendiri bersedia membantu Tuan Muda Chen. Bertemu dengan Tuan Muda Chen adalah berkahku. Apa yang kamu ketahui? Kaisar memerintahkanmu untuk mengikutinya. Suangwei Laomo mengecilkan pupilnya. Bahkan Kaisar Yuming bersedia membantu pihak lain, bagaimana mungkin? Dia dan Kaisar Yuming tidak berasal dari era yang sama. Ketika dia lahir, Kaisar Yuming telah lama menghilang, dan hidup dan matinya tidak pasti. Namun, nama dari 4 kaisar besar dunia bawah juga mengejutkan di zaman kuno. Dan tidak ada yang tahu tentang mereka. Itu adalah keberadaan teratas yang sebenarnya di dunia bawah.
Di mata pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, domain hantu tempat dia berada tidak lebih dari sebuah wilayah di bawah komandonya. Kalau tidak, mengapa leluhur ini mau membantu Chen Shao? Belum lagi Kaisar Agung, Anda tahu bahwa di lautan kosmik itu, bahkan pemimpin ras dewa kuno, Kaisar kuno, menyukai Chen Shao, jadi apa Anda Suang Wei? Mampu berlindung di Chen Shao hanyalah pertemuan kebetulan, jika tidak dengan identitas dan status Chen Shao, Anda hanyalah hantu yang bisa memanjat Anda. Sungguh konyol tidak tahu bagaimana menghargainya. Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno. Suan. Gui iblis tua tersentak. Dia adalah makhluk dunia bawah. Meskipun dia adalah orang yang kuat di alam tatanan abadi, ada perbedaan antara hidup dan mati. Dunia bawah dan lautan kosmik dipisahkan oleh yin dan yang. Banyak orang di dunia bawah sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang keberadaan di lautan kosmik. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak mengenal Kaisar kuno dari ras Dewa Kuno. Reputasi orang itu terlalu menakutkan. Di zaman kuno, orang ini pernah memimpin dewa-dewa kuno untuk berperang melawan lautan kosmik, dan hampir ingin menyatukan keberadaan lautan kosmik. Prestise semacam itu tersebar bahkan di dunia bawah. Di depan Kaisar kuno, identitasnya sebagai hantu misterius seperti semut, paling banyak dia adalah salah satu dari banyak jenderal di bawah komandonya, perbedaannya terlalu jauh. Tapi bagaimana ini mungkin? Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, mungkin itu hanya omong kosong, kamu mengatakan bahwa Kaisar membantu orang ini. Apakah kamu punya bukti? Suang Wei Laomo mencibir. Kaisar Yuming, Kaisar kuno dari klan Dewa Kuno, semuanya mendukung orang ini. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan, rasanya seperti berlebihan. Bukti. Wang Wu Mingzu mencibir, bukankah ini bukti leluhur? Kamu hanya memproklamirkan diri sebagai 7 jenderal besar. Siapa yang tahu identitas aslimu? Setan tua Suang Wei menggelengkan kepalanya. Wang Wu Mingzu marah, menatap Qin Chen tiba-tiba, dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda Chen, jika hantu ini tidak percaya, mengapa kamu tidak mengundang Kaisar Agung keluar dan melihat jika dia masih mempercayainya? Tolong keluarkan Kaisar Agung. Suan. Gui iblis tua terkejut, mungkinkah memang ada Kaisar Agung di dunia tubuh internal ini? Dia tiba-tiba menatap Qin Chen. Tentu saja. Mata Qin Chen sangat tenang, dan dia hanya menatap iblis tua Suang Wei dengan dingin, hanya dia, apakah dia layak membiarkan Kaisar Yuming keluar? 10.000 tulang. Kamu telah hidup begitu lama, dan hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kamu ingin Kaisar mendukungmu. Konyol. Kata Qin Chen dengan nada tidak puas. Wang Wu Mingzu buru-buru menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa malu di wajahnya. Ya, bawahannya sembrono. Dia hanya memikirkan Qin Chen sebelumnya, dan tidak ingin Suang Wei Laomo, orang kuat di alam tatanan abadi. Untuk bertarung sampai mati meskipun air laut dapat mencegah lawan meledak dan menyerap sebagian besar dampaknya, itu juga akan menyebabkan kerusakan tertentu pada dunia yang kacau. Selain itu, meskipun sumber tatanan abadi yang rusak dapat meningkatkan budidaya makam dunia bawah, itu memiliki pengaruh yang kecil pada Qin Chen dan dunia yang kacau saat ini. Apalagi secara langsung menaklukkan 3 detasemen. Lagi pula pada saat ini, dia dan Chen Shao tampaknya telah meningkat pesat dalam kekuatan, tetapi di tempat yang ditinggalkan ini, masih ada musuh yang kuat di sekitarnya, dan ada krisis. Semua yang dia lakukan adalah untuk memperkuat Qin Chen. Tapi sekarang, setelah mendengar omelan Qin Chen, Wan Gu Mingzu tiba-tiba tersadar. Sekali waktu, dia harus berkompromi karena detasemen rangkap 3. Melihat Kaisar. Hanya pria di depanku ini, apakah dia pantas mendapatkannya? Pada saat ini, Wang Gu Mingzu hanya merasa bersalah di dalam hatinya, dan menjatuhkan dirinya ke tanah karena malu. Itu hanya detasemen 3 tingkat. Di dunia tuan muda ini, bisakah tuan muda ini tidak dapat melakukan apapun padanya? Ingat, tuan muda ini hanya baik dan bersedia memberinya kesempatan untuk hidup, tidak meminta dia untuk apapun. Dia tidak layak untuk itu. Petik 2. Qin Chen maju selangkah. Saat berikutnya, cahaya guntur yang terang mekar di mata Suang Wei Laomo, dan segera penglihatannya dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya.
Ledakan. Petir melonjak membelah segala arah. Untuk pertama kalinya, cahaya guntur yang tak berujung melonjak di sekitar Suangui Laomo, dan kilat yang menyilaukan melonjak ribuan mil ke dalam kehampaan, menyelimuti Suangui Laomo sepenuhnya. Ini adalah sebelum iblis tua Suangui sempat menyadari apa yang terjadi, guntur tak berujung telah menghantam tubuhnya. Suangui Laomo tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking, guntur melonjak dan semburan asap hitam keluar dari tubuhnya seketika. Dan seluruh tubuhnya ditusuk oleh guntur yang tak berujung, tubuhnya yang kurus dan besar di atasnya, guntur yang tak terhitung jumlahnya lampu berubah menjadi ular guntur dan berkeliaran, mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan dari Dewa Penghakiman Guntur. Di dunia bawah, orang paling takut pada nafas guntur, diikuti oleh cahaya dan api. Penghakiman Qinchen God Thunder adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia, dan juga kekuatan terkuat Qinchen hari ini. Bahkan jejak kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat iblis tua Suangui ingin mati. Aku akan membunuhmu. Dalam kesakitan, Suangui Laomo meraung dan meraung. Menahan rasa sakit yang parah, dia bergegas maju dengan panik. Boom! Boom! Domain hantu misterius yang menakutkan dilepaskan, dan cakar tajamnya yang besar seperti cakar hantu yang padat, memadatkan energi hantu abadi yang tak terbatas, dan datang ke Qinchen dalam sekejap. Dia akan bertarung sampai mati. Di samping, Wang Mingzu bergerak ketika dia melihat ini, dan hendak bergerak tetapi dihentikan oleh Qinchen yang mengangkat tangannya. Biarkan dia datang. Qinchen mencibir, mengabaikan serangan hantu tua Suangui, dan berdiri diam, membiarkan serangan hantu tua Suangui datang kepadanya. Orang bodoh ini. Melihat Qinchen berdiri di sana tanpa bergerak, setan tua Suangui sangat gembira. Dia terlihat gila tapi dia sebenarnya sangat licik. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qinchen dengan serangan gilanya. Karena dia tahu bahwa sekarang dia adalah kura-kura di dalam guci, dan jika dia ingin melarikan diri, Qinchen di depannya adalah kunci terbesar. Tangkap Qinchen, dan dia akan hidup. Mati. Dalam sekejap, hantu tua Suangui meledakkan semua kekuatan di tubuhnya, sumbernya melonjak dan energi hantu yang tak berujung berubah menjadi tangan hantu besar, yang jatuh dengan berani. Ledakan. Dalam sekejap, cakar tajam Suangui Laomo seperti pilar surga, membungkus Qinchen dengan erat dalam sekejap, membiarkan aura hantu mengikat dan memenjarakan Qinchen. Sudah selesai. Suangui Laomo menunjukkan ekstasi. Ketidaktahuan. Pada saat dia meraih Qinchen dengan tangannya yang besar, senyum mencibir diam-diam tergambar di sudut mulut Qinchen, yang ditahan oleh tangan hantu yang tak terbatas. Saat berikutnya, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qinchen, disertai dengan kekuatan guntur yang mengejutkan dari dewa yang berkuasa. Ledakan. Guntur bergulir dan meledak dalam sekejap. Kali ini, kekuatan dewa guntur yang berkuasa beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya guntur yang tak berujung naik dari langit. Benar-benar guntur yang datang ke dunia, memicu Qinchen seperti dewa guntur. Cahaya guntur mekar di seluruh langit, seperti semburan cahaya perak mengubah seluruh area seluas 10.000 mil menjadi lautan guntur, cahaya guntur yang menakutkan, seperti ular yang berenang. Dengan cepat menembus seluruh tubuh Suangui Laomo di sepanjang cakarnya. Napas hangus datang, dan guntur itu sangat besar, dengan gila-gilaan menghantam iblis tua Suangui, menghancurkan tubuhnya dari luar ke dalam. Rasa sakit seperti ini membuat Suangui Laomo meraung kesakitan, kombinasi kedua kekuatan itu membuatnya sakit yang belum pernah dia alami selama ratusan juta tahun. Berani untuk tidak menghormati tuanmu di masa depan, ini adalah hukumanmu. Qinchen berdiri dengan bangga di tengah guntur, diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya dan niat membunuh, seperti dewa guntur, menatap iblis tua misterius itu. Dengan mata redup, dia memandangi iblis tua misterius yang diselimuti guntur dan pembunuh, dengan cibiran yang dalam di sudut mulutnya. Karena kamu sangat ingin bermain, aku akan bersenang-senang denganmu, aku hanya semoga kamu itu bisa membuat Ben bersenang-senang. Boom! Qinchen mengangkat tangannya, dan kekuatan aturan 4 arah melonjak berubah menjadi kekuatan dunia dan menekannya tiba-tiba, nafas Suangui Laomo ditekan tanpa batas. Kekuatan dunia.
Suangui Laomo meraung dengan marah, mendesak energi hantu di tubuhnya untuk melawan kekuatan dunia dengan panik. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan, dan kekuatan Qin Chen di dunia yang kacau sebenarnya ditopang oleh domain hantu misterius iblis tua. Meskipun dunia kacau Qin Chen sangat kuat, mengandalkan kekuatan aturan di dunia kacau saja seperti menekan orang kuat di alam tatanan abadi, yang secara alami sangat sulit. Ini sedikit keterampilan, tidak heran itu sangat sombong. Qin Chen mencibir, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia dengan lembut mengaktifkan kekuatan air laut mati. Dalam sekejap, kekuatan dunia yang kacau ini, kekuatan domain bangkit, yang merupakan domain pembunuhan maksud. Ledakan. Niat membunuh yang tak ada habisnya, berubah menjadi tombak panjang, dan dengan gila-gilaan menusuk tubuh Suangui Laomo. Ah! Iblis tua Suangui meraung, dia memandang Qin Chen dengan marah, kekuatan domain ini ternyata adalah kekuatan domain. Mungkinkah pemuda di depannya sudah menjadi orang kuat di alam tatanan abadi? Masih muda, bagaimana mungkin? Kamu, bunuh aku jika kamu punya nyali. Suangui Laomo meraung marah. Kemauan yang pantang menyerah. Itu hanya mengandalkan dunia kecil ini untuk menekan kursi ini. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan kursi ini secara terbuka. Raung Suangui Laomo. Dalam kehampaan ada niat membunuh yang menakutkan mengalir di seluruh tubuhnya, dan iblis tua Suangui meraung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa semua ini karena dia ada di dunia ini. Di dunia lain, dia secara alami ditekan. Dunia luar. Dengan kekuatan lawan, sama sekali tidak bisa dengan mudah melukai dirinya sendiri. Pergi dan bertarung, apakah kamu layak? Qin Chen mencibir, beraninya kamu berbicara keras. Guntur. Boom! Sinar cahaya guntur menembus tubuhnya, dan dalam sekejap, setan tua Suangui terus dikelilingi oleh cahaya guntur di seluruh langit. Lampu guntur ini berubah menjadi rantai guntur, menjeratnya dengan erat, dan setiap rantai guntur terhubung ke Suan Gui. Tombak niat membunuh hitam pekat di tubuh Gui Laomo sepertinya menyetrum ikan mati. Ah! Suangui Laomo tidak bisa menahan lebih lama lagi, tubuhnya gemetar gila dan kejang, kekuatan guntur ini tidak tahu kekuatan macam apa itu. Itu bisa langsung menghancurkan asal dan jiwanya, dan biarkan dia mati dalam tubuhnya, dan 2 tingkat jiwa, untuk bertahan belum pernah terjadi sebelumnya. Menyerang. Celepuk. Di bawah kekuatan Jukmen God Thunder, Suangui Laomo kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah sesaat, anggota tubuhnya menari dengan liar, dan dia menjerit kesakitan. Bodoh. Di samping, Wangu Mingzu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setan tua Suangui ini benar-benar bodoh, tidakkah dia tahu betapa bahagia dan terhormatnya berlindung di Chen Shao? Jika Anda harus menemukan rasa bersalah, Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana? Apakah kamu masih keras kepala? Qin Chen memandang iblis tua misterius yang jatuh seperti anjing gila, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak ingin meledakkan dirimu? Mengapa kamu tidak meledakkan dirimu lagi? Kamu bisa meledakkan dirimu, mari kita lihat apakah tuan muda ini akan merasa kasihan padamu. Dengan kekuatan guntur di sekujur tubuhnya, Qin Chen berjalan menuju Suangui Laomo tanpa tergesa-gesa. Di luar dunia yang kacau, secara alami sangat sulit bagi Qin Chen untuk berurusan dengan pria yang begitu kuat. Tetapi di dunia yang kacau, dia adalah tuan di sini, kecuali hantu tua Suangui berani meledakkan dirinya untuk memutuskan ikatan, jika tidak, dia hanya bisa diperintah olehnya. Kekuatan guntur yang mengerikan itu, bagi orang-orang di dunia bawah, tidak ada bedanya dengan menusuk tubuh dengan ribuan bilah, menusuk jiwa dengan ribuan pedang, bahkan pada level jiwa, mereka telah menderita kekuatan melahap yang mengerikan, tidak ada kata yang bisa menggambarkannya, dan tidak ada kemauan yang bisa menolaknya. Ledakan diri. Mendengar ini, kemarahan yang tak ada habisnya membuncah di hati Suangui Laomo. Apakah Anda benar-benar akan meledakkan diri sendiri? Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Saya melihat bahwa laut mati yang luas memblokir segalanya, memancarkan kekuatan samudera tak berujung, seperti sangkar, benar-benar menyegelnya di dunia ini. Pemandangan seperti itu. Seperti baskom berisi air dingin, dituangkan ke kepalanya dalam sekejap, membuatnya seluruh tubuh dingin, seperti jatuh ke gudang es.
Bahkan jika dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, apa yang bisa diubah? Itu tidak lebih dari kejatuhannya sendiri, sementara pihak lain aman dan sehat. Sedih. Seperti yang dikatakan pihak lain, sejak saya masuk ke sini, saya tidak punya pilihan. Dengan kata lain, sejak aku mengalihkan pikiranku ke air laut mati dan bergerak ke Myriad Bone Nether leluhur di depanku, semua akhir sudah hancur. Konyol, saya masih mempertahankan apa yang disebut martabat yang kuat, dan anak laki-laki di depan saya sama sekali tidak peduli dengan saya. Aku rela menyerah, selamatkan aku. Di tengah rasa sakit yang tak ada habisnya, Suangui Laomo akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong, memohon belas kasihan, dan berkata dengan kesakitan. Dalam menghadapi keputusasaan yang tak ada habisnya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Apa yang kamu bicarakan? Qin Chen berbicara dengan ketidakpedulian di matanya. Guntur yang menyilaukan meletus dari tubuhnya lagi, menembus hantu misterius dan iblis tua, memakukannya dalam kehampaan, cahaya guntur yang tak berujung, berkeliaran di tubuh dan jiwanya. Raungan melengking keluar dari mulut Suangui Laomo dalam sekejap. Rasa sakit yang parah sepertinya menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit, membuatnya merasa seperti berada di neraka di dalam neraka. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan barusan. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Petik 2. Memohon belas kasihan dengan semua sisa kemauan terakhir. Mungkin, dalam hampir miliaran tahun hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami momen yang begitu rendah hati dan mengemis. Qin Chen perlahan mengangkat kelopak matanya dan tersenyum ringan, tetapi guntur di tubuhnya tidak menarik kembali. Jadi, kamu akhirnya tahu siapa tuanmu. Aku bersedia, bersedia. Kamu adalah tuanku, aku hanya mohon, Tuan untuk menyelamatkan hidupku, Dia lebih baik mati daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Namun, jika dia benar-benar berani mati, dia tidak akan menyeretnya sampai sekarang. Orang yang benar-benar tegas dan kejam sebenarnya akan meledakkan sumbernya langsung dari awal, daripada yang disebut negosiasi. Apa yang tidak bisa didapatkan di medan perang, bagaimana bisa didapatkan di meja perundingan? Semua idiot memahami kebenaran ini. Qin Chen mendengus dingin, dan akhirnya berhenti menembak. Dengan menarik lengannya, guntur yang tak berujung tertahan. Jeritan itu berangsur-angsur berhenti, dan hantu tua Suangui terbaring lemas di tanah dengan berat, terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar dan berkedut hebat, bahkan jiwanya bergetar hebat. Faktanya, dia tidak memiliki terlalu banyak luka, dan tubuh serta jiwa fisiknya juga utuh, tetapi dia mengalami siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat rasa sakitnya lebih besar daripada cederanya. Tulang jelek. Di samping, Wang Mingzu juga memandang Suangui Laomo dengan acuh tak acuh, dan mencibir. Bukankah lebih baik jika lebih awal? Mengapa bertahan begitu lama dan harus menanggung rasa sakit seperti itu? Karena penyerahan pada akhirnya tidak sama, apa yang bisa ditukar dengan kesombongan dan penolakan sebelumnya. Harga diri. Konyol. Memikirkan penyerahannya saat itu, Wang Mingzu hanya bisa mengangguk puas. Tetap saja saya pintar, dan mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, dan saya akan tiba-tiba berlindung di Chen Shao. Memikirkannya sekarang, bagaimana saya bisa begitu baik saat itu? Memikirkannya, Wang Mingzu merasa sedikit terlena. Saya sendiri, sangat bijaksana. Ini benar-benar kebijaksanaan yang luar biasa. Bab 5331 Krisis Sisi. Qin Chen di samping secara alami tidak mengetahui pemikiran Wang Mingzu. Pada saat ini, iblis tua Suangui jatuh lemas di tanah, gemetar di sekujur tubuh. Pada saat ini, orang kuat yang tak terkalahkan itu seperti pengemis pinggir jalan, berlutut di samping Qin Chen. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyerah. Qin Chen melangkah maju dan melangkah maju, langkah kaki iblis membuat iblis tua Suangui yang lemas di sana gemetar. Angkat kepalamu, kata Qin Chen acuh tak acuh. Setan tua Suangui mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh pantang menyerah dan pantang menyerah, tetapi pada saat ini mereka benar-benar menghilang, hanya menyisakan warna penghinaan. Kamu sepertinya masih tidak mau di hatimu. Qin Chen mencibir. Jangan berani.
Iblis tua Suangwei gemetar, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak mau mengingat rasa sakit dan siksaan yang hampir tak tertahankan yang telah dia alami sebelumnya. Namun, bagaimana dia bisa berdamai di dalam hatinya? Begitu dia menjadi budak, dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya dan menjadi anjing lari orang lain. Bagaimana dia bisa menerima ini sebagai penguasa zona terlarang di tanah terlantar? Mata Qin Chen acuh tak acuh, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa bunuh diri. Aku pasti tidak akan menolak, tetapi jika kamu benar-benar menyerah, ayo Rongdao. Kepala, jangan menanam tanda budak. Di dunia bawah, penyerahan yang normal adalah menanam tanda budak dan mengendalikan jiwa orang lain. Bodoh. Pada saat ini, Wang Mingzu mengambil langkah maju dan berkata sambil mencibir. Menyerahlah kepada Chen Shao, tidak perlu menanam tanda budak, tetapi untuk berintegrasi dengan dunia batin ini, dan mengintegrasikan jalanmu sendiri dengan dunia Chen ini Shao. Anda adalah orang reinkarnasi kosmik. Di dunia ini, Anda memiliki aura jalan biasa di lautan kosmik dunia yang. Setelah Anda bergabung, itu cukup untuk membuat yin dan yang dari jalan biasa masuk tubuhmu bergabung. Untuk yang mulia, itu akan menjadi panen yang sangat besar. Chen tidak akan meremehkanmu, hantu tua, dan masih mempertahankan apa yang disebut harga dirinya, yang konyol. Wan Gumingzu berkata dengan jijik. Reinkarnasi kosmik, mengintegrasikan hukum dunia yang. Suangwei Laomo berubah warna, dan dia secara alami tahu apa artinya. Oke, berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Tanam tanda budak. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, seberapa sulitkah memperbudak sepenuhnya orang kuat di alam tatanan abadi? Jiwa yang kuat di alam tatanan abadi juga telah mencapai keabadian di bawah kekuatan Dao Agung. Kecuali mereka dihancurkan oleh kekuatan eksternal, mereka dapat dilestarikan selamanya. Misalnya, leluhur Myriad Bones, sisa jiwa dapat bertahan begitu lama. Tentu saja, yang disebut keabadian ini masih terbatas waktu, lagi pula jika jiwa ingin melestarikannya, mau tidak mau akan menghabiskan energi terus-menerus. Namun, Qin Chen tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk mengendalikan detasemen 3 kali lipat, karena metode ini memiliki terlalu banyak kerugian, dan bahkan mudah untuk diserang balik. Kecuali jika jiwa Qin Chen menerobos lagi dan mencapai keadaan abadi, jiwa juga keabadian. Abadi, sehingga metode ini dapat digunakan. Sekarang, sangat tidak mungkin. Ayo melebur ke dalam Tao. Qin Chen berbicara lagi, dan air laut mati di sekitarnya perlahan-lahan melonjak. Sebelum pihak lain melebur ke dalam Tao, Qin Chen secara alami tidak akan melepaskan ikatan itu. Ya. Suangwei Laomo menggertakkan giginya, merasa gelisah dan sedikit gelisah, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menatap ke langit. Ledakan. Nafas abadi yang menakutkan naik ke langit dalam sekejap. Itu adalah sumber keteraturan di bawah kendalinya. Segera setelah sumber keteraturan ini muncul antara langit dan bumi, itu akan mengeluarkan raungan gemuruh dan meledak menjadi napas menakutkan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, iblis tua hantu misterius menutup matanya, dan aura hantu misterius ini dengan cepat terhubung dengan jalan surga di dunia yang kacau. Ledakan. Pada saat aura hantu misterius ini bergabung dengan dunia yang kacau, seluruh dunia yang kacau sedikit bergetar, dan transformasi baru dimulai. Dalam sekejap, kekuatan dunia yang tak berujung muncul dari dunia yang kacau, dan seluruh dunia yang kacau meluas lagi pada saat ini. Dan nafas dunia yang mengerikan yang dekat dengan perpaduan dunia yang kacau dengan nenek moyang dari banyak sekali tulang menyembur keluar dari kehampaan. Dunia yang kacau, masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Ledakan. Qin Chen ditangguhkan, dan kali ini, dia sekali lagi merasakan kekuatan baru dari tatanan abadi. Itulah kekuatan tatanan abadi dunia bawah Suangwei Laomo. Kekuatan tatanan abadi ini turun langsung ke jiwanya, dan dengan cepat menyatu dengan persepsinya. Aura hantu samar terpancar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan perpaduan Suangwei Laomo kali ini hampir mirip dengan terakhir kali leluhur Myriad Bone Ghost bergabung dengan dunia yang kacau. Meskipun leluhur Myriad Bone Nether telah mengintegrasikan dua jenis kekuatan tatanan abadi terakhir kali.
Satu milik Raja Hantu Dunia Bawah Hutan dan yang lainnya milik leluhur dunia bawah Myriad Bond. Yuan, bahkan Raja Hantu Hutan masih terluka parah saat itu waktu, dan kekuatan Yuan tidak mencapai puncaknya. Tapi kali ini, iblis tua Suangwei tidak terluka, kekuatan aslinya mencapai puncaknya, dan peningkatannya ke dunia yang kacau tidak kurang dari yang terakhir kali. Dalam sekejap, di seluruh dunia yang kacau, satu demi satu energi hantu melonjak, seolah menjelma ke dunia bawah. Dan yang juga merasakan peningkatan besar adalah Suangwei Laomo. Ketika dia bergabung dengan jalan surgawi dari dunia yang kacau, gumpalan aura reguler dari dunia yang juga perlahan bergabung ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, itu adalah kekuatan sebenarnya dari dunia yang membuatnya memulai yin dan yang pada tingkat aturan, fusi. Ledakan. Rasa kelengkapan melekat di tubuh Suangwei Laomo. Pada saat ini, Suangwei Laomo bahkan mengeluarkan erangan samar, hampir tidak mampu menahan getaran jiwanya. Dingin. Keren abis. Perasaan ini sepertinya membuatnya terbang ke awan, membumbung tinggi di antara awan yang tak berujung, dan tubuh dan jiwanya memiliki perasaan transparansi dan kesempurnaan. Serta kesatuan jiwa dan tubuh. Apakah ini perpaduan yin dan yang? Tidak heran di zaman kuno, dunia bawah akan melancarkan invasi ke laut kosmik. Perasaan ini sangat keren. Suara Suangwei Laomo bergetar. Pada levelnya, dia telah melampaui manusia biasa, dan keinginan biasa tidak bisa lagi memuaskannya sedikit pun. Tetapi pada saat ini, sebenarnya ada sedikit kesenangan yang dimiliki manusia. Biarkan dia merasakan bahwa dia dilahirkan sebagai manusia dan benar-benar memiliki kehidupan, bukan hanya hantu. Hei, bagaimana kabarmu, apakah kamu nyaman? Melihat tatapan Suangwei Laomo yang terobsesi, Wang Mingzu tidak bisa menahan senyum. Setelah menyerah kepada Tuan Muda Chen, kamu akan tahu betapa bijaknya keputusanmu. Akan ada lebih banyak lagi hal-hal menarik untukmu di masa depan. Wang Mingzu menghancurkan mulutnya, dia juga ingin mengalaminya lagi, tetapi untuk saat ini, tidak ada kesempatan. Pada saat ini, menjauh. Di pegunungan tertentu di bawah dunia yang kacau, makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang kuat lainnya bergabung dengan Dao lagi aura aturan dan jalan yang begitu kuat. Apakah itu hantu misterius dan iblis tua dari sebelumnya? Tuan dari area terlarang, orang kuat dari tatanan tiga abadi, cepatlah naik, jangan lewatkan. Hei, nyaman untuk mengikuti master, dan sangat keren memiliki pemahaman tingkat atas tentang aturan dan jalan di setiap belokan. Jenderal Makam Mingyan, Liu Jue Mingifi Tianyin Shenzun, dan yang lainnya menunjukkan kaget dan buru-buru duduk bersila turun dan rasakan transformasi dunia yang kacau. Bagi orang-orang seperti mereka, pria kuat dengan detasemen 3 kali lipat ke dalam Dao adalah kesempatan bagus untuk merasakan nafas abadi, dan tidak boleh dilewatkan. Dan pada saat ini, di inti terdalam dari dunia yang kacau, pohon besar kuno di langit berkelok-kelok dan tumbuh, tak terbatas dan tak terbatas. Di sekitar pohon besar di langit ini, energi iblis hitam pekat yang tak berujung melonjak, seperti jurang seperti penjara, begitu padat sehingga hampir tidak bisa dicairkan. Pohon ini adalah benda suci dari alam semesta asli, pohon iblis alam segudang. Ketika Qin Chen mengembara di alam semesta awal, pohon iblis dari Myriad Realms adalah salah satu harta karun teratas yang dia peroleh. Mengandalkan pohon iblis dari Myriad Realms, dia telah lolos dari krisis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika Qin Chen berkelana ke laut kosmik, peran pohon iblis dunia segudang menjadi jauh lebih kecil, tetapi masih menempati posisi paling inti di dunia yang kacau ini. Saat ini, di bawah pohon iblis dari Myriad Realms, ada sebuah lembah dengan pemandangan yang indah, dan lembah itu diselimuti oleh batasan yang kuat, dan tidak ada yang bisa memata-matainya kecuali Qin Chen. Di lembah itu terdapat jembatan kecil, air yang mengalir, gubuk dan pagar. Saat ini, ada beberapa kursi rotan di ruang terbuka di depan gubuk, dan beberapa sosok cantik berdiri di sini. Mereka adalah Chen Sisi, Sangguan Waner, Jiru Yue, Jiu Qiansui dan lainnya. Jika Hong Huang Zulong melihat adegan ini, dia pasti akan kagum. Cek Chen Sao tahu cara bermain.
Rumah emas menyembunyikan pesona. Faktanya, sejak Qin Chen memasuki dunia bawah, Qin Chen telah mengisolasi dunia ini dan membentuk ruang mandiri. Karena nafas dunia bawah terlalu kuat, Qian Sui, Ruyue, dan Waner tidak pernah mengolah kekuatan dunia bawah. Dan mereka tidak tahu bagaimana itu akan menyakiti mereka jika mereka menyentuh kekuatan dunia bawah dengan gegabah. Adapun Sisi, meskipun dia memiliki kekuatan dunia bawah di tubuhnya, dia diserang oleh kekuatan jurang maut, dan asalnya rusak, jadi dia tidak tahu mutasi seperti apa yang akan terjadi. Dia adalah reinkarnasi dari putri Dewa Iblis, jadi Qin Chen sengaja mengatur mereka di bawah pohon iblis 10.000 alam. Sehingga mereka dapat dipelihara oleh nafas pohon iblis 10.000 alam. Namun, pada saat ini, wajah Chen Sisi pucat, dan dia jauh lebih lemah daripada saat berada di surga. Boom boom boom. Perubahan dunia yang kacau jelas ditransmisikan ke persepsi beberapa orang, membuat mereka terlihat khawatir dan mengepalkan tangan. Tuan Muda Chen seharusnya menang, pembangkit tenaga listrik dunia bawah itu telah mulai menyatu dengan dunia yang kacau. Qian Sui mengangkat kepalanya, melihat perubahan di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Ada kesedihan yang tak terhapuskan di antara alis. Qin Chen tidak membentengi dunia yang kacau melawan Qian Sui dan yang lainnya, jadi Qian Sui dan yang lainnya secara alami dapat melihat semua yang terjadi di dalamnya. Termasuk pertarungan antara Wang Mingzu dan Suangui Laomo, bagaimana mungkin Qian Sui dan yang lainnya mengetahui gerakan yang menakutkan itu? Tidak khawatir. Meskipun dunia kacau saat ini berkembang, Qian Sui dan yang lainnya tahu bahwa semua ini untuk Qin Chen. Mereka lebih suka Qin Chen dapat berkultivasi perlahan dan berangsur-angsur meningkat daripada menggunakan cara berisiko ini untuk terus-menerus memprovokasi satu demi satu musuh yang kuat. Dan menghadapi bahaya lagi dan lagi, karena tidak ada yang tahu kapan Qin Chen akan berada dalam bahaya. Mereka tidak ingin melihat lelaki yang mereka cintai dalam bahaya karena mereka, mengembara antara hidup dan mati, melayang di ujung pisau. Batuk ringan terdengar, dan Chen Sisi, yang terbaring di sana tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sisi. Qian Sui dan yang lainnya berseru dan bergegas maju. Aku baik-baik saja. Sisi memaksakan senyum dengan susah payah dan melambaikan tangannya. Mengapa aura di tubuhmu begitu lemah? Qian Sui dan yang lainnya merasakannya sedikit, dan warna mereka tiba-tiba berubah. Saat ini aura Sisi jauh lebih lemah daripada saat dia berada di surga, seperti lilin tertiup angin, berkedip terus-menerus dan bisa padam kapan saja. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah, jangan beritahu Chen. Sisi tersenyum, memegang tangan Qian Sui dan yang lainnya, nadanya. Dengan nada memohon. Tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Qian Sui dan yang lainnya buru-buru berkata. Kaisar Yuming mengatakan di awal bahwa Sisi jelas masih memiliki 10 tahun untuk hidup, mengapa Sisi begitu lemah sekarang setelah beberapa bulan berlalu. Beberapa orang buru-buru duduk bersila di samping Sisi, menyusup ke dalam tubuh Sisi, mempertahankan vitalitas aslinya. Tapi, itu seperti setetes air di ember. Saudari yang baik. Sisi dengan erat memegang beberapa orang dengan tangannya, memohon dengan matanya, dan menatap mereka. Chen telah bekerja sangat keras, dan sekarang musuh yang dia temui menjadi semakin kuat. Jika kita terus menempatkan tekanan padanya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jika saya menceritakan situasi saya, dia pasti akan lebih mendesak dan bahkan mengambil risiko. Saya tidak ingin Chen berada dalam bahaya karena saya. Saya percaya Anda akan berpikir dengan cara yang sama. Jadi, bagus seperti sekarang, biarkan Chen mengambil waktu, jangan mengambil risiko, jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Tolong. Sisi. Memohon. Tapi lukamu, kata Qian Sui buru-buru. Aku baik-baik saja. Sisi tersenyum tetapi wajahnya sedikit pucat, dan senyum itu membuat orang merasa tertekan, ini hanya luka kecil. Matanya kabur. Aku, Chen Sisi, telah bangkit jauh-jauh dari benua Tianwu, dan saya tidak pernah menemui bahaya apapun. Keputusasaan apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Alam Yu kuno, tanah terlarang Tuhan alam Necromancer Mansion Guanghan, dan kemudian abais alam iblis, tidak ada tempat yang dapat menghentikan saya.
Dan itu sama di sini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Hidup untuk menjadi cukup kuat untuk mengendalikan takdir sendiri, cukup kuat untuk bersama Chen dengan nyaman. Sisi berkata dengan lembut, suaranya lembut, tetapi dengan ketegasan yang tidak dimiliki orang biasa. Mengambil kesempatan ini, kamu harus bergegas dan menyadari bahwa Chen sudah jauh di depan kita. Kita harus bekerja lebih keras untuk mengejarnya dan menjadi wanita yang layak, gumam Sisi. Titik. Qiansui dan yang lainnya memandang Sisi dengan tenang, hati mereka bergetar. Tidak. Qiansui berkata tiba-tiba, meraih tangan Sisi, dan hanya menatapnya dengan tenang seperti ini. Sisi, sekarang, tidak peduli apakah kamu bisa mengikuti jejaknya, kamu layak menjadi wanita di dalam debu. Senang memiliki istri sepertimu, dan kami juga senang memiliki saudara perempuan sepertimu. Terima kasih. Kata Sisi lembut. Istri. Sisi memandangi aura tak berujung yang melonjak di kejauhan, seolah-olah dia melihat sosok tinggi dan lurus berdiri di antara langit dan bumi, dia sedikit gila. Menjauh. Ledakan. Qin Chen ditangguhkan, dan napas mengepul melonjak di sekitar tubuhnya untuk beberapa alasan. Pada saat ini, dia merasakan denyut jantung yang tidak dapat dijelaskan. Di bawah, Suangui Laomo telah menyelesaikan fusinya dengan Dao Surga, tubuhnya penuh dengan nafas, dan dia telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, dan ada kesatuan antara dewa dan roh yang terungkap secara diam-diam. Ini sangat sulit dimiliki oleh orang-orang di dunia bawah. Tuan, dia. Pada saat ini, iblis tua Suangui menatap Qin Chen di langit. Setelah bergabung dengan surga di dunia yang kacau, kekuatan aturannya telah menjadi bagian dari dunia ini. Dan ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan Qin Chen, ada keintiman dan penyerahan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hei, Tuan Muda Chen memiliki jalan aturan abadi Anda, dan dia merasakan kekuatan aturan abadi Anda. Wang Wu Mingzu tertawa. Possession Dao. Pahami peraturannya. Suangui Laomo terkejut. Sekarang, apakah kamu tahu seberapa kuat Chen Shao? Hehe, setiap kali dia memadukan orang yang kuat, dia dapat memahami jalan tatanan abadi dan memiliki kendali tertentu atasnya. Itu hanya kita berdua. Jika dia menggabungkan 10 atau 100 kuat, jadi apa yang akan terjadi? Wang Wu Mingzu dengan bersemangat berkata. Mereka yang bisa menjadi detasemen 3 abadi adalah raksasa di dunia bawah, dan setiap jalan yang dikuasai yang mereka latih adalah milik jalan yang dikuasai teratas di dunia bawah. Jalan cabang tidak bisa dukung mereka untuk menjadi kuat di alam abadi. Dengan kata lain, suatu hari di masa depan, Tuan Muda Chen akan mengendalikan banyak jalan teratas di dunia bawah sendirian. Adegan seperti apa itu? Wan seperti yang dikatakan Gu Mingzu, dia sangat bersemangat. Satu orang dapat mengendalikan banyak jalan tertinggi di dunia bawah. Di samping, iblis tua Suangui terkejut. Memikirkannya saja membuat darah orang mendidih. Melihat di dunia bawah, jika seseorang dapat melakukan yang ekstrim di jalan teratas, seseorang dapat mencapai alam keteraturan abadi dan menjadi raksasa. Tetapi pada dasarnya, yang dapat dikendalikan oleh detasemen 3 hanyalah jalur tingkat atas, meskipun ada beberapa detasemen 3, tidak peduli seberapa penting jalur kultivasi. Seringkali hanya ada satu yang dapat mencapai langkah terakhir. Adapun berapa banyak jalan Kaisar Agung dan pembangkit tenaga listrik di atas kontrol detasemen, mereka tidak tahu. Kekuatan ilahi Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa mereka tebak. Tetapi tidak peduli apa, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dapat menguasai banyak jalan, sama sekali tidak mungkin bagi satu orang untuk memadukan 10, 100. Atau bahkan lebih banyak jalan tingkat atas seperti Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa selama cukup banyak orang kuat terintegrasi, Qin Chen akan menjadi orang yang mengendalikan jalan paling atas di dunia bawah. Seberapa mengerikan ini? Ledakan. Tetapi pada saat ini, nafas yang menakutkan melonjak. Qin Chen akhirnya jatuh perlahan. Tuan Muda Chen. Setan tua Suangui dan Wang Wu Mingzu melangkah maju untuk memberi hormat, dan setan tua Suangui bahkan berlutut di tanah dengan ekspresi saleh, seolah menyembah dewa. Bangun. Qin Chen memandang mereka berdua dan sedikit mengangguk.
Setelah melihat perubahan pada tubuh Suangui Laomo, Qin Chen mengerutkan kening, bagaimana kondisimu? Tuan, kondisi bawahan lebih baik dari sebelumnya. Suangui Laomo sangat bersemangat. Dia tidak berbicara omong kosong, pada saat ini, dia penuh nafas dan memiliki perasaan yang tak tertandingi. Namun, Qin Chen masih melihat beberapa masalah di Suangui Laomo. Kekuatan dunia yang menyatu dengan pihak lain tampaknya jauh lebih sedikit daripada kekuatan leluhur Myriad Bone Nether. Apa alasannya? Qin Chen melihat sekeliling, mengamati dengan hati-hati sejenak, alisnya sedikit mengernyit. Setelah menggabungkan aturan dan asal-usul dari banyak pusat kekuatan dunia bawah, dunia yang kacau menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, dunia yang kacau saat ini sebenarnya memiliki sedikit disipasi energi yin, seolah-olah akan berubah menjadi dunia bawah. Begitulah. Qin Chen tiba-tiba mengerti. Perpaduan yin dan yang membutuhkan kekuatan yin dan yang untuk mendekat. Dunia yang kacau terbentuk oleh pengorbanan dan peningkatan saya yang terus-menerus. Nafas laut kosmik dan aturan dunia yang di dalamnya lahir secara alami ketika dunia terbentuk, dan saya telah memperolehnya melalui peningkatan terus-menerus melalui kultivasi. Ada banyak harta di antara mereka, dan mereka disediakan setelah peleburan asal mula langit. Penanaman. Wangu Mingzu dan Suangui Laomo adalah pusat kekuatan terpisah dari tatanan abadi tingkat ketiga. Asal-usul dunia bawah yang mereka miliki sangat menakutkan. Kekuatan dunia yang dimiliki oleh surga dan dunia kacau itu sendiri mungkin tidak dapat sepenuhnya menyediakan itu. Semua kekuatan dunia yang dari fusi yin dan yang mereka. Petik 2. Hati Qin Chen tenggelam. Ini wajar. Jika hanya dunia batinnya, atau alam semesta awal, yang dapat memberikan semua pusat kekuatan dunia bawah dengan kekuatan yin dan yang dari yang. Lalu bagaimana mungkin dunia bawah kuno perlu menyerbu laut kosmik dan melancarkan perang pemusnahan terhadap seluruh lautan kosmik? Ambil saja alam semesta awal. Semakin kuat orang tersebut, semakin kuat aturan dunia yang dibutuhkan untuk perpaduan yin dan yang. Qin Chen memandang Kaisar Yuming yang sedang tidur nyenyak di menara Yu kuno. Mungkin dengan orang kuat seperti Kaisar Nether yang menggabungkan dunianya yang kacau, saya khawatir jika dia menelan semua kekuatan yang di dunianya yang kacau. Dia masih tidak dapat berhasil mengintegrasikan yin dan yang, dan bahkan sepenuhnya mengubah seluruh kekuatannya. Dunia kacau menjadi Kaisar Nether dunia bawah belum tentu sama. Tampaknya dunia yang kacau tidak menggabungkan pembangkit tenaga listrik tanpa batas, setidaknya pada tahap ini, itu tidak mungkin. Qin Chen menghela nafas pelan. Mungkin, dengan perpaduan beberapa pembangkit tenaga listrik terpisah 3 kali lipat, kekuatan aturan dunia bawah yang kacau mungkin tidak cukup. Fusi paksa hanya akan sepenuhnya mengubah dunia yang kacau menjadi dunia bawah, yang tidak sejalan dengan tujuan Qin Chen. Nanti, itu akan disederhanakan. Qin Chen mengambil keputusan. Pergi, keluar dulu. Mengangkat tangannya, dengan keras Qin Chen, Suangui Laomo, dan Wangu Mingzu menghilang seketika, dan muncul kembali di luar kolam Raja Hantu. Di kolam Raja Hantu, kekuatan Rolling Ghost King melonjak dan rune gelap terlarang memenjarakan kehampaan, menjebak sebagian kekuatan air laut mati di sini. Menjaga penampilan Qin Chen dan yang lainnya sebelum mereka masuk. Tuan, biarkan aku menyingkirkan jimat sihir pengatur ruang. Suangui Laomo mengangkat tangannya, dan rune hitam pekat itu langsung meledak dan jatuh ke tangannya. Air laut mati yang luas kehilangan kendali dan tiba-tiba melonjak lagi. Hei! Wangu Mingzu mengangkat tangannya, dan kekuatan laut mati langsung jatuh ke tangannya. Wan Gu, berikan bagian air laut mati ini ke beberapa hantu misterius dan setan tua, perintah Qin Chen. Ah! Wangu Mingzu tercengang, Tuan Muda Chen, apakah ini tidak perlu? Bawahan dapat mengendalikannya. Alasan mengapa dia ditembaki oleh Suangui Laomo sebelumnya bukanlah untuk memancingnya ke dalam guci sehingga dia bisa dibawa masuk ke dalam dunia yang kacau, dengan sengaja, jika tidak. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menahan air laut mati di tangan bawahannya? Wangu Mingzu buru-buru berkata, sangat enggan. Aku akan memberikannya kepadamu jika aku memintamu, aku punya rencanaku sendiri. Qin Chen menatapnya dengan nada dingin. Kalau begitu, oke.
Melihat kata-kata Qin Chen, Wangu Mingzu tidak berani membantah, menunjukkan keengganan, dan memotong sebagian air laut mati yang luas ke Suangui Laomo dengan sakit hati. Sambil memberikannya, dia masih bergumam, saya hanya memiliki sedikit air laut mati di tubuh saya, dan Tuan Chen memiliki lebih banyak air laut mati di tubuhnya daripada saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Titik. Paling banyak ratusan mil kelilingnya, seperti sungai yang luas. Tapi Qin Chen memiliki air laut mati yang luas yang membentang puluhan ribu mil, seperti lautan tak berujung, perbedaan antara keduanya lebih dari 1000 kali, 10.000 kali. Qin Chen mendengarkan gumaman itu, dan berkata dengan ringan, Wan Gu, apa yang kamu bicarakan? Pasti ada alasan lain. Qin Chen mendengus dingin, Myriad Bone Netherworld Ancestor ini seperti orang kikir. Jangan khawatir, saya meminta Anda untuk memberikannya kepada saya. Secara alami, saya punya rencana dan saya tidak akan menipu Anda, kata Qin Chen tanpa berkata-kata. Dia melihat kehampaan di luar kolam Raja Hantu, hatinya terasa berat. Pikirkan tentang semua yang terjadi pada mereka karena mereka berada di dunia yang kacau, bagaimana mungkin Qin Chen tidak tahu? Selanjutnya, dia harus bergegas, meninggalkan tanah terbengkalai, dan pergi ke laut bencana abadi. Jika tidak, sisi akan menjadi semakin berbahaya. Qin Chen mengepalkan tinjunya diam-diam, matanya dingin dan tegas. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.